Guys, aku harus kasih tahu kalian, dan ini kabarnya benar-benar fresh from the open. Saya masih di Jepang hari ini, tanggal 14 November, jam 8 malam kalau di sini. Kalau di Indonesia jam 6 sore ya. Dan saya mau kasih tahu kalian bahwa saya menempuh jalur pra-peradilan untuk kasus saya dengan Mbak KP, si artis yang pegang gelas saja bisa terkenal itu. Dan saya harus kasih tahu kalian, hari ini adalah sidang putusannya, dan saya baru dapat laporan bahwa saya menang Prapit. Aku gak bisa lukiskan lagi. Aku menang Prapit, dan ini baru dikasih tahu oleh stafku. Mulai sidangnya dari tanggal 7 kemarin, dan hari ini adalah keputusannya saya menang Prapit. Nanti saya akan telepon pengacara saya langsung dari sini. Jadi saya masih ada di Jepang sekarang, masih ada di kota apa ini ya? Yokohama ya? Takayama, masih ada di Takayama sekarang, dan besok saya akan baru pulang ke Indonesia. Dan aku seneng banget, nggak bisa aku gambarin perasaanku bagaimana. Semua kasusku dengan si artis KP, ya sorry banget ya, setelah ini saya akan spill semuanya. Jadi dari kasus pencemaran nama baik, dari kasus illegal akses, semuanya patah. Jadi semuanya tersangkanya tidak sah di mata hukum, dan saya sudah memenangkan pra peradilan. Beneran aku deg-degan banget. Aku harus telepon pengacaraku dulu. Ini baru dikasih tahu oleh tim. Saya akan telepon pengacara saya. Jadi Bang Reno ini baru pulang. Halo Bang. Ya dong. Gimana Bang hasilnya Bang? Aman Bang? Aman. Serius? Bukan sulit. Iya. Hah? Iya. Jadi kita menang Bang? Menang. Mantap. Jadi Tuhan akhirnya juga. apa Bang hasil putusan sidangnya tadi hari ini apa Bang? Jadi penetapan tersangka pada perkara pencemaran nama baik. Tersangka pencemaran nama baik. Apa penyitaannya? Penyitaannya juga tidak sah. Penyitaannya juga tidak sah. Oke. Iya. Begitu. Apalagi Bang, illegal access? Dan illegal access juga tidak sah penetapan tersangkanya. Terus apa lagi Bang? Dan pengembalian rehabilitasi nama baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan Yesus. Itu sudah ketok paluan Bang. Sudah ketok palu. Mantap Bang. Bang Reno terbaik, luar biasa. Thank you banyak Bang. Bang. Kalau kita setiap minuman pasti diminum dong. Mau Bang, saya bawa Bang. Jangan dong. Bercanda Bang. Bawa pulang. Perang dunia. Makasih banyak ya Bang. Thank you banyak Bang. Besok saya pulang Bang. Makasih banyak Bang. Jadi, makasih banyak Bang. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi Bang. Jadi sudah menang. Nggak ada lagi drama selanjutnya ya Bang? Ya, mudah-mudahan nggak ada drama selanjutnya. Amin, ya, amin. Kita juga ya tinggal nanti pasti yang ditanyain apa langkah kita abis ini kayak gitu. Oke, makasih banyak Bang. Nanti saya calling lagi Bang. Thank you Bang. Jadi kangen Indonesia ya Dok? Rasanya pengen pulang hari ini Bang. Thank you Bang, semua perjuangannya Bang Reno, Bang Idam, Bang abang-abang semuanya, thank you ya. Sampaikan terima kasih saya semuanya Bang. Nanti kita podcast bareng Bang, harus datang ke tempat saya nanti Bang. Oke Dok, siap. Thank you Bang. Oke Dok, berarti Jumat jam 10 ya? Iya. Siap Bang. Oke, saya konfirmasi. Iya, siap Bang. Siap Dok, makasih. Thank you. Dok. Puji Tuhan. Mami. Daddy menang Prapit. Congratulations.
Mana tuh artis yang pegang gelas? Brengsek memang. Sumpah, aku akan lampiaskan semua kemarahanku, sumpah. Kalau kemarin aku banyak minta maaf, nggak tahu ya, aku harus keluarin, nggak bisa. Kayak di dalam dada ini ada kebencian yang, bukan kebencian ya, ngerti nggak sih, kemarahan yang, anger yang luar biasa besar. Kalau aku nggak keluarin ini, aku bisa gila. Sumpah, aku harus kasih tahu dunia, aku harus kasih tahu semuanya, supaya aku nggak gila. Kemarahan ini harus aku bagi, supaya aku bisa jadi manusia lagi. Kalau nggak, aku bisa nggak jadi manusia lagi, sumpah. Sumpah, aku nggak bisa nggak jadi manusia lagi. Aku harus kasih tahu mamaku, papaku. Mereka harus orang pertama yang aku kabarin setelah istriku. Ini jam berapa sih? Jam 6 ya kalau di Indonesia ya. Ma. Ya. Mau kabarin Mama. Richard sudah menang pra peradilannya menang semuanya. Semua status tersangka semuanya hilang semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena aku memang tidak salah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebenaran di atas semuanya, Ma. Semuanya sudah hilang semuanya, Ma. Tuhan dengar doa-doa kita, Richard. Dan Mama tahu nggak, polisi harus mengembalikan nama baik Richard. Itu sudah disebutkan oleh hakim, Ma. Jadi semua kasus tersangka Richard semuanya hilang semuanya, Ma. Bagus, Richard. Terima kasih ya Tuhan. Ya udah, Mama istirahat ya. Titip anak-anak ya, Ma ya. Jangan sampai sakit ya. Ya pasti. Ya, sehat pasti. terus ya, Ma ya. Bye-bye. Iya. Ya. Aduh, aku nggak bisa ngomong, aku telepon bapak aku. Biasanya kalau telepon papa diomelin. Dia sakit. Pa, lagi apa? Ya. Baik, ini apakan ini? Pak mau kasih tahu kabar bahwa Richard hari ini baru selesai putusan pra peradilan dan hasilnya Richard menang pra peradilan. Semua status tersangka Richard semuanya hilang, Pak. Semua. Itu sudah ada ini suratnya. Suratnya nyusul pastinya, Pak. Tapi videonya sudah ada, hakimnya sudah ketok palu juga bahwa Richard sudah menang, menang, Pak. Jadi tersangkanya semuanya itu tidak sah semuanya. Barang buktinya yang disita juga tidak sah. Polisi juga wajib mengembalikan nama baik Dr. Richard Lee. Oh, puji Tuhan lah. Tuhan dengarkan doa-doa kita lah. Amin. Doa Papa. Amin. Ya coba itulah, tapi ya kalau bisa sih bahagia tapi mau nangis. Saking senangnya mau nangis gitu loh. Tuhan Yesus berkatilah doa-doa Papa. Ya, Papa sehat selalu ya. Ya, Pak ya. Papa setiap terbangun tidur, terbangun doa selalu berdoa untuk adik kau. Tuhan dengarlah ini, Tuhan dengar doa-doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, Pak, jangan nangis lagi, Pak. Papa, yang penting Papa sehat semuanya. Richard sudah komplit. Sebetulnya Bapak yang penting sama Papa kalian dua, bukan Papa lagi sekarang. Iya, Pak. Kalau Papa tidak lagi, walaupun Papa dengar sekarang ini Papa mau nangis sedih, sayang atau gimana, nggak bisa ngomong lagi. Iya, Pak, yang penting Papa sehat-sehat, Pak ya. Richard besok pulang, tapi Richard belum bisa ke Palembang dulu, Pak. Richard selesain kerjaan ke Jakarta dulu ya, Pak ya. Papa sehat-sehat ya. Oke, iya. Pokoknya Papa harus bahagia terus. Tapi kalau saya inilah banyak doa, terima kasih sama Tuhan Yesus, berdoa sama siapa. Iya, Pak. Sehat terus, Pak ya. Titip anak-anak, Pak ya. Bye. Iya. Bapak jaga anak-anak ya. Iya. Kapan kau pulang? Richard besok pulang ke Jakarta, Pak. Tapi Reni yang pulang ke Palembang dulu. Richard masih ada banyak kerjaan di Jakarta. Richard tanggal 25 baru pulang. Iya, nggak apa-apa. Kalau kau ada ini nggak apa-apa. Yang penting kau udah betul-betul ini udah oke lah. Iya, oke. Yang penting kau juga jaga kesehatan kau, sehat-sehat ya. Iya. Makasih, Pak. Bye, Pak. Iya, makasih ya. Oke.
Selamat ya. Amin. Nah ya, ini ya. Aku mau atur nafas, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ini bukan mimpi kan? Kemarin yang waktu di itu aja, aku ngerasa sampai sekarang tuh kayak mimpi kayak gitu. Apanya? Kayak, waktu Dedi ditahan, waktu ditangkap. Nah itu ya. Ini saya fix kalau ngomong ini aku harus ngomong Ren. Sorry ya. Aku sudah pikir-pikir kalau aku menang peradilan apa yang harus aku lakukan. Aku harus ngomong. Kalau kok tidak ngomong, kok bisa gila kan? Ini kok dizolimin, aku dizolimin luar biasa, dikriminalisasi luar biasa sampai seperti ini punya. Kalian tidak tahu apa yang aku hadapin. Mungkin yang kalian lihat di luar sana, aku senyum, aku ketawa, aku ngonten seperti biasa, aku podcast seperti biasa, aku kasih edukasi seperti biasa. Kalian nggak pernah tahu bagaimana perasaan aku, bagaimana perasaan istriku. berapa tahun 2 tahun mencari keadilan. Dan yang ini yang nggak menurutku bukan hanya aku tidak salah, bukan hanya aku benar 100%, bukan hanya aku nggak bisa ngomong, nanti aku akan jelasin ini lebih lanjut di kontenku selanjutnya. Tapi yang jelas aku mau kasih tahu dengan kalian semua, bagi kalian semua yang kasih edukasi, udah nggak usah terlaluan deh. Gila, di Indonesia ini banyak banget mafianya. Terserah deh orang mau bego, mau buyan, mau goblok, terserah deh. Udah cukup aku aja. Aku yang punya resource, yang punya semua, aku punya aja dana, aku punya aja, aku masih bisa seperti ini kan. Karena mafia di luar sana itu luar biasa. Dan maksudnya apalagi orang-orang yang, apalagi orang kecil. Kok kebayang nggak sih aku yang bisa bayar pengacara, bisa bayar pengacara miliaran, puluhan miliar. Tapi salah pilih pengacara juga kali ya kemarin. Iya sempat sih. Bisa seperti ini, bayangkan kasus yang kalau di ngomong sudah viral loh ini. Apa sih yang nggak viral? Katanya kalau misalnya di Indonesia kalau mau cari keadilan itu harus viral di Indonesia. Ini kasus sudah berkali-kali viral. Tetap nggak didengerin ya oleh. Aku nggak tahu kenapa. Ini kasusnya sudah kita ngomong ini sudah kriminalisasi. Kan aku sudah menang Prapit dong, wajar dong. Aku sudah ditahan, ditangkep 2 kali. Status tersangka, dan ini sudah di P21-kan. Bayangkan, ternyata apa hasilnya? Kita mau lihat videonya. Ini videonya baru dikirim oleh stafku. Saya dengerin ya. Ini juga baru pertama kali denger. Dengerin dari sini kok. Nggak, kecil banget. Nanti kan ada videonya. Status tersangka tidak sah untuk kasus pencemaran nama baik. Untuk kasus illegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Nanti videonya akan saya tayangkan di berarti kriminalisasi kan? Dan tapi kalau mau ngomong ini tidak viral, ini sudah kuviralkan berkali-kali. Dari awal pertama kali permasalahan ini dengan si artis KP itu viral luar biasa. Masa polisi nggak bisa ngelihat? Dalam perjalanannya bahkan dibilang bahwa hasil labku tidak ada. Aku tunjukin semua hasil labnya, semua bukti yang kutunjukin semuanya mentah, kayak satu arah sudah. Kayak penyidiknya itu hanya menerima bukti dari yang mereka cari saja. Mereka tidak melihat dari sisiku sama sekali. Semua yang kukasih tidak dilihat. Bukti lab tidak dilihat. Bukti surat ID yang menyatakan bahwa apa yang kulakukan itu adalah edukasi juga tidak dilihat.
Sudah kulakukan juga konvensi pers dan ditonton sampai 1 juta lebih. Bayangkan, ku pertanyakan, yang dipertanyakan apa? Ini kasus bukan, saya ngomong tuh bukan hanya saya benar, tapi juga tidak berdasar. Kenapa? Karena deliknya absolut. Jadi yang ngelaporin ini bukan si KP, tapi Aditya Dwi Putra yang merupakan adiknya atau apanya, pengacaranya atau apa. Itu kan menyalahin hukum. Kasus ini nih bukan hanya kita ngomong itu benar, bahwa kasus ini tidak layak untuk disidangkan, tidak layak untuk jadi tersangka bahkan. Gila kan? Kasus ini tuh tidak layak untuk jadi tersangka, even jadi tersangka disita sekalipun. Dan kasus ini sudah viral. Kemana sih pimpinan-pimpinan polisi? Aku sudah naikkan berkali-kali di YouTube channelku dan ditonton jutaan loh. Petisi 300.000 lebih tanda tangan. Itu petisi tanda tangan terbanyak di Indonesia. Tetap tidak digubris. Aku nggak ngerti. Kalau misalnya memang aku ada salah, oke. Ini sudah jelas banget bahwa fondasi rumahnya itu nggak ada. Kenapa harus dipaksakan? Aku nggak tahu. Kalian ngerti nggak sih? Aku kayak orang gila setiap hari. Aku tuh pengen ngomong bahwa ini fondasi nggak ada. Apa yang mau ditersangkakan? Aku mau teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Ini sudah viral, masyarakat sudah lihat semuanya, sudah didukung, apalagi? Aku nggak paham. Sampai kalian tahu nggak, aku podcastin semuanya. Aku datengin ahli bahasa DPR. Ahli bahasa bukan ahli bahasa yang ece-ece, bukan ahli bahasa dosen-dosen biasa, ahli bahasa DPR ku datangkan. Yang tertinggi di Indonesia. Kominfo, direktur, acting direktur Kominfo ku datangkan. Ku datangkan profesor yang ngebuat undang-undang nomor 1, ketuanya. Yang ngebuat undang-undang pencemaran nama baik. Ketuanya, dia yang buat, bayangkan. Dan yang di ngomongin ini bukan hanya, kita nggak ngomongin kasus, kita nggak, jangankan sampai ngomongin kasus yang menurutku tuh sudah jelas benar. Ini kita ngomong fondasinya aja salah. Nggak pantas lah dinaikkan lah kasusnya kayak gitu kan. Aku bayangin gimana ya orang yang nggak bisa nyewa pengacara kayak gitu. Kebayang nggak sih? Iya. Dulu aja kayak sampai tiap hari tuh kepikiran, takut kayak gitu. Lama-lama jadi tahu hukum jadinya kan. Aku jadi pintar, aku spesialis pencemaran nama baik, sumpah. Sumpah bagi kalian semuanya yang dizolimin pencemaran nama baik, kalian silakan hubungin aku. Luar dalam aku tahu. Bahkan aku lebih pintar daripada ahli pidana sekalipun. Ya, saking aku sekolah, bener-bener luar dalam. Tapi ini bukan permasalahan itu, ini permasalahan aku nggak didengerin. Dan akhirnya lihat, tapi untungnya kebenaran masih di atas segalanya. Aku akan ceritain detail mungkin tentang kasusnya nanti, tapi yang jelas hari ini aku pengen bertanya, karena ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali. Aku pengen tanya dengan KP, puas sudah seperti ini? Bahagiakah kamu seperti ini? Apa sih yang kamu cari? Apa sih sulitnya mengakui memang produk itu abal-abal? Apa sih sulitnya ngakuin memang produk itu ada hidroquinonnya? Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Aku nggak paham loh. Aku benar-benar menyangka, beneran ya, dari awal aku menyangka dengan segala atribut yang menempel di tubuh kamu, aku menjunjung tinggi banget. Tapi aku nggak nyangka ternyata kamu orangnya seperti ini. Bener-bener aku nggak nyangka. Dan mohon maaf, setelah ini akan aku spill semuanya, akan aku jujur apa yang aku alamin selama 2 tahun terakhir, akan kutumpahkan semuanya. Nggak akan kututup-tutupin lagi semuanya. Dan untuk bapak-bapak penyidik di luar sana, Bapak Aulian Syah Lubis, ini unit 2, aku baca ya supaya aku nggak salah ya. Unit 2, Subdit 4, Tim Siber Polda Metro Jaya. Unit 2, Subdit 4, Unit Siber
Polda Metro Jaya. Ini Dirkrimsusnya, Bapak Aulian Syah Lubis. Ya. Kasubditnya dulu, Richard Rovan. Ini juga ada penyidiknya, AKP Charles Baigasar. Dan juga Ibtu Huntal Sibarani. Ada juga yang kemarin melaporkan saya illegal access. Asep Sanusi. Saya pengen tanya, Pak. Oh, Bapak main goyang golek? Saya pengen tanya, Pak. Saya sangat dirugikan pada kasus ini, Pak. Amat sangat dirugikan. Mungkin pelapor punya hak untuk melapor. Tapi Bapak sebagai penyidik, sebagai orang yang berkuasa, Pak. Kenapa harus sampai seperti ini, Pak? Siapa yang mengganti kerugian saya, Pak? Saya sangat dirugikan. Siapa yang mengganti kerugian saya, Pak? Bapak menyita Instagram saya hampir 2 tahun, Pak. Siapa yang mengganti kerugian usaha saya, Pak? Siapa yang mengganti kerugian perkembangan diri saya, Pak? Yang terhambat gara-gara Bapak menyita Instagram saya, Pak. Dengan siapa saya klaim, Pak? Dengan siapa saya klaim, Pak? Kesedihan istri saya, kesedihan orang tua saya, kesedihan papa saya, Pak. Papa saya sampai sakit jantung, sampai pasang ring kemarin. Dengan siapa saya klaim semua pemikiran saya, Pak? Saya kepikiran selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya kepikiran masalah ini. Saya mau teriak, nggak ada yang dengar saya. Siapa, Pak, yang ganti, Pak? Siapa yang gantikan, siapa yang ganti rugi, Pak? Ada orang yang berbicara, Dr. Richard punya banyak masalah, punya banyak kasus. Padahal saya dikriminalisasi, Pak. Padahal semua kasus ini dibuat-buat. Padahal semuanya tidak sah. Walaupun mereka banyak yang dukung saya, walaupun semuanya itu keberuntunganku. Walaupun semua masyarakat Indonesia mendukungku, tapi nggak ada sedikit. Pernah aku lewat di Bali. Ini Dr. Richard yang banyak kasus itu kan. Aku tetap dukung Dr. Richard. Untung dia ngomong aku tetap dukung. Tapi siapa yang ganti image itu? Bayangkan selama 2 tahun, aku tetap dapat penghargaan. Tapi kalian tahu nggak, beberapa orang nggak mau kasih aku penghargaan karena statusku tersangka. Segudang prestasiku, aku bisa nggak dipanggil kemana, ada acara award, aku nggak dipanggil. Aku bertanya, kurang apa aku? Karena tersangka. Betul. Kurang apa sih? Padahal itu nggak sah ya, harusnya. Kebayang nggak siapa sih yang mengganti rugi semuanya itu? Bayangkan di saat masa terkelam itu pun aku masih bisa cetak prestasi. Dengan siapa aku klaim? Aku ditangkep. Baju kamu dikibar-kibar. Aku ditangkep dari rumah, dibawa, digotong, pakai mobil. Aku teriak-teriak. Dengan siapa aku klaim? Itu tetangga aku ngomong. Itu Richard ditahan, Richard ditangkep. Kasus pidana, narapidana. Dengan siapa aku klaim semua ini? Semua tetangga tahu semua. Kalau jadi pahlawan di Indonesia bisa seperti ini, aku nggak mau jadi pahlawan. Ambillah kalian semua gelar pahlawan itu. Aku nggak butuh gelar pahlawan. Aku butuh hidup, aku butuh nyaman dengan istriku. Aku nggak butuh gelar pahlawan dari kalian semuanya. Kalau gelar pahlawan seperti ini kan di Indonesia, siapa yang mau jadi pahlawan di Indonesia seperti ini punya? Kalian tahu aku ditangkap, aku nggak boleh kencing. Di mobil perjalanan dari Jakarta ke Palembang. Aku mau diborgol. Siapa yang ganti rugi itu? Bahkan bulan Desember sekali lagi Polda Metro Jaya menahan saya di penjara. Saya dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Jelek. Paling jelek. Saya akan cerita ini semuanya. Saya di situ, di sebelah saya perampok, pencopet, pembunuh, teroris. Saya. Siapa yang ganti itu, Pak? Saya tidur dengan mereka semua, Pak. Siapa yang mengganti semuanya itu kerugian saya? Itu nggak terbayar, Pak. Siapa
Siapa yang mengganti semua dana yang saya keluarkan untuk melewati masalah ini? Saya bayar pengacara saya. Berapa banyak biaya yang saya lakukan, saya keluarkan untuk bayar ahli ini itu. Siapa yang ganti, Pak? Saya nggak mau jadi pahlawan kalau seperti ini caranya. Untuk apa gelar pahlawan disematkan kepada saya? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya harus, kau tahu nggak, Ren? Pulihkan nama baik. Aku harus pulihkan nama baikku. Dan yang kuluapkan ini baru 20%. Ada banyak cerita yang lebih dalam daripada ini. So, aku nggak tahu angka apa yang aku harus ambil sekarang untuk si artis yang my God. Jaga lisan saya, Tuhan. Mulai sekarang sudah. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa janji dengan kalian. Aku nggak tahu. Aku akan mengambil langkah hukum apa, baik untuk artis, baik untuk penyidik yang membuat aku seperti ini. Tapi yang jelas satu hal yang saya sampaikan, saya tidak memaafkan kalian. Lahir batin saya tidak memaafkan kalian. Saya tidak memaafkan kalian. Saya tidak memaafkan kalian. Setiap detik penderitaan dalam hidup saya berdoa, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini, yaitu hukum Tuhan. Dan demi Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Kalian semua yang akan mendapatkan ganjaran. Sampai mati, sampai pejam mata saya tidak akan memaafkan kalian semuanya. Sudah happy, tapi aku jujur ya, aku nggak mau. Aku sudah berpikir lama banget ya bahwa aku punya kemarahan yang luar biasa. Even dengan istriku, aku jarang banget cerita, beneran. Aku jarang banget cerita tentang kasusku karena aku nggak mau istriku kepikiran. Jarang banget. Dia itu taunya cuma di ending, di ujung. Aku jarang banget cerita dengan papaku. Aku semuanya pendam sendirian. Setiap masalah, setiap ada deg-degan, setiap pengacara aku lapor, aku dengerin sendirian semuanya. Yang aku laporin dengan istriku itu hanya ujungnya. Cuma bilang aman terus sih sebenarnya. Kita aman, aman terus. Nggak mau buat. Berapa banyak aku dizolimin dan aku harus cerita. Sumpah, Mam, kalau enggak aku akan gila. Izinkan aku cerita. Aku nggak tahu aku akan balas apa dengan mereka. Aku nggak janji aku akan, tapi menurutku ada yang lebih tinggi daripada balasan hukum. Balasan Tuhan lebih tinggi. Dan aku percaya banget itu. Nah, Mami jangan nangis.